Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Anita Norma. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPS untuk kelas 8 pada bab 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Nah, pada bab ini diharapkan kalian dapat mempelajari karakteristik negara-negara di kawasan ASEAN, kerjasama di negara ASEAN, serta dampaknya. Yang akan kita bahas pertama yaitu adalah mengenal negara-negara ASEAN. Apa itu negara ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Selanjutnya, letak geografis negara ASEAN. Secara geografis, negara-negara di ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan bentuk geografisnya, negara-negara di ASEAN terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu compact, yaitu menyerupai lingkaran, contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian fragmented atau kepulauan, contohnya adalah negara Indonesia dan Filipina. Elongated atau memanjang, contohnya adalah negara Vietnam, serta protrude atau menyerupai bentuk tangan, contohnya adalah negara Thailand dan Myanmar. Selanjutnya, letak, luas, dan batas negara-negara di Asia Tenggara. Secara astronomis, negara-negara di Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian untuk luas daratannya mencapai 4.817.000 km persegi serta luas perairan mencapai 5.060.100 km persegi. Nah, di sebelah utara, negara-negara ASEAN berbatasan dengan negara Tiongkok dan juga India. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Andaman, dan Teluk Benggala. Selanjutnya, iklim dan bentang alam negara-negara di ASEAN. Nah, iklim dan bentang alam negara-negara di ASEAN ini tentu saja dipengaruhi oleh letak dan posisi geografis negara ASEAN. Nah, karena negara ASEAN ini dilewati oleh garis khatulistiwa, maka kebanyakan iklim yang ada di negara ASEAN ini adalah iklim tropis, kecuali untuk negara Myanmar yang memiliki iklim subtropis atau iklim 4 musim. Selanjutnya, untuk bentang alam, negara-negara di Asia Tenggara ini kebanyakan memiliki dataran tinggi, contohnya seperti dataran tinggi Dieng yang ada di Indonesia, memiliki gunung berapi, dan mempunyai sungai-sungai yang besar, contohnya adalah Sungai Mekong dengan panjang 4.000 km dan Sungai Kapuas yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber daya alam dan perekonomian. Nah, di sini ada beberapa sektor yang menjadi sumber daya alam dan perekonomian di negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Hasilnya yaitu diantaranya padi, kayu, kopi, teh, kelapa sawit, dan tembakau. Untuk pertambangan, di sini ada minyak bumi, gas alam, batu bara, logam seperti perak, emas, timah, dan logam-logam lainnya. Kemudian untuk industri, di sini ada industri logam, elektronik, makanan dan minuman, pengolahan minyak mentah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kehidupan sosial budaya penduduk asli.
Penduduk asli di kawasan Asia Tenggara ini kebanyakan adalah bangsa Melayu yang tersebar di Malaysia, Filipina, dan Indonesia, serta berbagai pulau lainnya. Kemudian untuk agama yang banyak terdapat di kawasan Asia Tenggara yaitu agama Islam, agama Buddha, agama Katolik, dan Kristen. Kemudian untuk bahasa utama yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan juga bahasa peninggalan pada masa penjajahan seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol. Nah, namun masing-masing negara ini tentu saja mempunyai bahasa daerah masing-masing. Demikian materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.